Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di pembelajaran matematika peminatan kelas 10 ya. Nah, kali ini Bapak akan membahas tentang panjang vektor di R2 atau pada bidang ya. Panjang vektor di R2 atau pada bidang ini sangat erat kaitannya dengan yang namanya teorema Pythagoras. Bapak yakin kalian sudah pernah belajar tentang teorema Pythagoras pada tingkat SMP ya. Oke, perhatikan gambar titik A dan B pada diagram Cartesius berikut ya. Yang ini gambarnya. Oke. Nah, titik A-nya ini memiliki koordinat X1 dan Y1. Kemudian titik B-nya memiliki koordinat X2, Y2. Oke. Nah, vektor A ini mewakili ruas garis berarah OA yang ini. Nah, garis berarah OA ini diwakili oleh vektor A. Kemudian, maka panjang vektor A dapat ditentukan dengan rumus panjang vektor A sama dengan X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Ini persis sekali rumus panjang vektor ini seperti teorema Pythagoras. Kenapa? Karena perhatikan dari titik O ke titik A ini merupakan hipotenusa dari X1 dan Y1. Nah, dari X1 dan Y1. Maka panjang vektor A ini rumusnya adalah mirip seperti teorema Pythagoras. Oke, vektor B mewakili ruas garis berarah OB. Nah, OB ini. Oke, sama untuk menentukan panjang vektor B dapat ditentukan dengan rumus panjang vektor B sama dengan X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Karena vektor B ini merupakan hipotenusa ya. Sama seperti vektor A tadi, maka rumusnya dengan menggunakan teorema Pythagoras. Kemudian, sedangkan panjang vektor AB dapat ditentukan dengan rumus panjang vektor AB dari sini, dari titik A ke B. Nah, kalau kita buat segitiga dari A ke B ini, maka kita akan dapat, nah, panjangnya ke sini, terus tingginya ke sini. Nah, maka untuk menentukan panjang vektor AB, rumusnya adalah X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. X2 ini dari vektor B, titik koordinatnya, ya, X1 dari vektor A. Jadi, akhir dikurangi awal gitu ya. Kemudian jika terdapat dua vektor A dan B yang diapit oleh sudut alfa, maka panjang vektor tersebut dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. A ditambah B sama dengan akar panjang vektor A dikuadratkan ditambah panjang vektor B dikuadratkan ditambah 2 dikali panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali kosinus alfa. Nah, maksudnya apa? Nah, maksudnya seperti ini. Misalkan ada vektor A seperti ini. Nah, diapit oleh sudut. Nah, sudut AB. Ini di sini sudut alfa. Nah, maka untuk menentukan panjang vektor A ditambah panjang vektor B ke sini. Nah, rumusnya adalah seperti ini. Panjang vektor A dikuadratkan ditambah panjang vektor B dikuadratkan. Kemudian ditambah 2 dikali panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali kosinus alfa. Bagaimana kalau seandainya sudutnya tidak diketahui? Kalau sudutnya tidak diketahui, ini tidak perlu dimasukkan sudutnya. Ya, jadi rumusnya berubah menjadi panjang vektor A dikuadratkan ditambah panjang vektor B dikuadratkan. Sampai di situ. Itu. Oke. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh ya. Nomor 1. Sebuah ruas garis menghubungkan pangkal koordinat dengan titik A negatif 6,8. Kalau ada pangkal koordinat, ada kata-kata seperti itu, artinya titik koordinat awalnya itu adalah titik 0,0. Ya. Berapakah panjang vektor A? Alternatif penyelesaiannya, perhatikan.
Panjang vektor A sama dengan akar X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Nah, kalau kita perhatikan X1-nya itu adalah negatif 6 dan Y1-nya adalah 8. Maka tinggal kita masukkan nilai X1 dan Y1-nya ke dalam rumus ya. Jadi akar negatif 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Hasilnya akar 36 tambah 64 sama dengan akar 100 sama dengan 10. Oke. Contoh yang kedua, perhatikan. Diketahui titik A 8, -7 dan titik B negatif 7,1. Berapakah panjang vektor AB? Alternatif penyelesaiannya perhatikan. AB sama dengan akar ini langsung ya, negatif 7 dikurangi 8. Nah, perlu kalian perhatikan negatif 7 yang pertama ini diambil dari X pada vektor B. Sekali lagi, diambil dari X pada vektor B. Dikurangi X pada vektor A. Negatif 7 dikurangi 8 kuadrat. Ditambah satunya diambil dari Y pada vektor B. Dan dikurang negatif 7. Negatif 7-nya diambil dari Y pada vektor A. Jadi negatif 7 dikurangi 8 kuadrat ditambah 1 dikurangi negatif 7 kuadrat. Hasilnya akar negatif 15 dikuadratkan ditambah 8 kuadrat. Sama dengan akar 225 ditambah 64 sama dengan akar 289 sama dengan 17. Kemudian contoh yang ketiga, vektor A sama dengan 3i dikurangi 4j. Ini kombinasi linear ya. Dan B sama dengan 5i ditambah 12j. Tentukan vektor A ditambah vektor B, kemudian panjang vektor A, panjang vektor B, kemudian panjang vektor A ditambah ditambah vektor B, Oke. Penyelesaiannya perhatikan, vektor A ditambah vektor B ini seperti yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya ya. Operasi aljabar pada vektor. Nah, 3i dikurangi 4j ditambah 5i ditambah 12c. Yang sejenis vektor satuannya kita operasikan. 3 ditambah 5. Nah, 3 ditambah 5i. Oke, selanjutnya negatif 4 ditambah 12. Nah, karena I sejenis dengan I, J sejenis dengan J, yang bisa dioperasikan yang sejenis ya. Jadi hasilnya adalah 8I ditambah 8J. Nah, untuk menentukan panjang vektor A, perhatikan sama seperti soal nomor 1 ya. Nah, vektor A kita dapatkan 3I dikurang 4J. Nah, tinggal kita masukkan 3-nya. Tinggal dikuadratkan ditambah negatif 4 kuadrat sama dengan 9 tambah 16 sama dengan 25 sama dengan 5 ya. Kemudian vektor B juga sama seperti itu. Nah, ini yang berbeda nih, vektor D. Panjang vektor A ditambah B. Nah, panjang vektor A ditambah B tinggal kita lihat dari atas. Vektor A ditambah vektor B itu kombinasi linearnya 8i ditambah 8j. Tinggal kita masukkan 8 kuadrat tambah 8 kuadrat sama dengan akar 64 ditambah akar 64. Hasilnya adalah akar 128. Kalau kita sederhanakan, akar 128 ini menjadi 8 akar 2. Karena tidak ada bentuk akar 128 yang hasilnya adalah bilangan bulat. Tidak ada ya. Oke. Itu untuk panjang vektor. Itu saja untuk pembahasan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.